Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa tamjidan wa syukran ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabil huda wa rahmah, khatimin nabiyyin wa imamil mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ainina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, sudah seringkali kita diperingatkan, sudah seringkali kita dinasihati, baik itu oleh orang tua, baik itu dari ustadz, baik itu dari para alim, para ulama, para masyayikh, bahwa mereka mengingatkan yang namanya dunia adalah tempat fana. Dunia itu tempat yang bukan sifatnya abadi, tapi dunia adalah tempat yang binasa. Akan tetapi realitanya, pada kenyataannya, seringkali kita terlalu terlena dengan kehidupan dunia sehingga kita lupa dengan kehidupan kita yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Saya teringat sebuah cerita yang mana itu diriwayatkan dari sahabat Umar, yang mana sahabat Umar meriwayatkannya mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Beliau Nabi bersabda yang bunyinya, Inna hadihid dunya daruttiwa la darustiwa. Artinya bagaimana? Sesungguhnya kehidupan, sesungguhnya dunia adalah tempat yang binasa, sedangkan akhirat adalah tempat yang abadi. Kalau kita menelusuri dari hadis tadi, inna hadhid dunya daruttiwa la darustiwa, sesungguhnya kehidupan di dunia ini atau kita hidup di dunia ini itu sifatnya hanya sementara, karena dunia akan binasa. Dan hidup di dunia ini itu bukan tempat tujuan kita untuk hidup. Ingat, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita pasti akan menemui yang namanya mati. Kemudian dilanjutkan lagi hadisnya, dunia itu wa manzilut tarah. Dunia itu tempat ujian, la manzilu farah, bukan tempat orang bersukaria. Kalau dipikir-pikir memang seperti itu. Kita itu di dunia sebenarnya diberi ujian sama Allah, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bersukaria, dan bukan untuk kesenangan-kesenangan yang lainnya. Kita itu hanya diuji oleh Allah. Kemudian faman a'rafaha lam yafrah li rakhain. Ketika kita sadar, ketika kita tahu bahwa dunia ini sifatnya binasa dan dunia ini akan mengalami kerusakan, maka ketika kita sudah mengetahuinya, tentu kita tidak akan merasa senang jika kita sedang dalam keadaan lapang, karena kita sadar bahwa dunia ini hanyalah sementara dan akan binasa, dan yang tempat abadi adalah di akhirat nanti. Jika kita sedang dalam keadaan lapang, rezeki banyak, rumah mewah, tanah berhektar-hektar, kita biasa-biasa saja. Walam yahzan li syiqain. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita sadar diri bahwa dunia ini adalah tempat yang fana, dan ketika kita sedang mengalami kesengsaraan, kita tidak merasa susah sama sekali, karena kita menyadarinya dunia hanyalah tempat singgah sementara. Perlu diingat para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu hanyalah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma utitum min syai'in
famata'ul hayati dunia, yang insyaallah artinya, dan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, famata'ul hayati dunia, itu hanyalah kenikmatan dunia saja, wazinatuha, dan hiasan-hiasan dunia. Semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hanyalah kenikmatan dunia dan perhiasannya. Wa ma 'indallahi khair, kelanjutan daripada firman tadi, wa ma 'indallahi khairun wa abqa, dan apa-apa yang ada di sisinya Allah itu lebih baik dan akan kekal abadi selama-lamanya. Lalu dilanjutkan firman Allah, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Kita saat ini diberikan kemuliaan, kita diberikan pangkat yang tinggi, kita diberikan kehormatan, kita diberikan kekayaan yang banyak berlimpah ruah, kita diberikan istri yang cantik, kita diberikan keturunan-keturunan yang baik, yang sehat. Maka jangan berbangga dulu. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini itu hanyalah ujian. Pertanggungjawaban kita nanti bagaimana ketika kita sudah menemui alam keabadian, yaitu alam akhirat. Maka apa yang sudah kita persiapkan kepada Allah untuk menghadap Allah? Mari kita introspeksi diri. Sudah sampai manakah amal kebaikan kita? Atau seberapa besarkah dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah mendengar juga, yaitu nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Qais bin Asim, yang mana awal ceritanya sahabat Qais bin Asim ini meminta nasihat kepada Rasulullah. Sahabat Qais bin Asim berkata, ya Rasulullah, tolong nasihatilah saya, tolong nasihatilah kami, yang mana nasihat itu bisa memberikan kemanfaatan kepada kami. Itu permintaan sahabat Qais. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban atas permintaan nasihat dari sahabat Qais. Apa nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada sahabat Qais? Ya Qais, inna ma'al izza dhillan. Artinya bagaimana? Wahai Qais, ketahuilah sesungguhnya setelah kemuliaan, dhillan, ada kehinaan. Jadi kita jangan berbangga dulu jika posisi kita saat ini sedang dalam keadaan naik daun, sedang dalam posisi kaya, sedang dalam posisi yang tinggi. Ingat, dalam posisi itu ada pasangannya. Pasangannya apa? Yaitu dhillan, kehinaan. Jadi jangan berbangga dulu. Ketika kita sudah hina, rusaklah semua apa yang kita bangga-banggakan selama ini. Kemudian nanti melanjutkan sabdanya, wa inna ma'al hayati mautan. Kita sekarang, saya artikan dulu, wa inna ma'al hayati mautan, dan setelah kehidupan ada kematian. Kita jangan berprasangka bahwasanya hidup kita itu akan lama. Kita seringkali terlena seolah-olah kita itu akan hidup lama. Padahal yang namanya kematian itu adalah perkara yang hak dan perkara yang tidak bisa ditunda barang sedikit pun. Jika ajal telah ditentukan, maka saat itu pula kematian akan mendatangi kita. Boleh saat sekarang ini kita punya anggapan yang seperti itu. Bisa jadi sewaktu kita duduk bercengkerama, bermain olahraga dan lain sebagainya, tiba-tiba ajal mendatangi kita. Bisa jadi karena pasangannya hidup adalah kematian.
Jadi kita dalam keadaan posisi yang terhormat, posisi yang tinggi, punya jabatan yang wah, jangan berbangga dulu. Kamu hidup di dunia ini atau kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan pasangan kita hidup di dunia ini akan menemui yang namanya mati. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, wa inna ma'ad dunya akhirah. Ketahuilah, sesungguhnya setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang abadi. Apa itu? Yaitu kehidupan di alam akhirat nanti. Kita sudah menumpuk banyak harta. Kita sudah senang mendapatkan jabatan yang tinggi. Lalu setelah ajal mendatangi kita, apa persiapan kita? Karena setelah kehidupan kita di dunia ini masih ada kehidupan yang akan abadi selama-lamanya, yaitu alam akhirat. Apakah harta kita bisa menyelamatkan kita? Tidak. Alam akhirat abadi selama-lamanya. Pasti kita akan menemui alam akhirat. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, Nabi melanjutkan sabdanya, wa inna likulli syai'in raqiba. Dan sesungguhnya pada tiap sesuatu yang kita lakukan itu sudah ada yang mencatatnya. Apapun yang kita lakukan, ketika perkara yang kita lakukan baik, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, apabila yang kita lakukan adalah perbuatan buruk, maka bersiap-siaplah, malaikat akan mencatat amal keburukan kita. Dimanapun kita berada, ada yang mengawasi dan ada yang mencatat. Maka mari kita ingat-ingat kembali, apakah perilaku kita sudah pas, sudah baik, ataukah buruk? Kalau buruk, mari kita perbaiki selama kita masih hidup. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa inna likulli hasanatin sawaban. Dan pada tiap-tiap sesuatu kebaikan ada pahalanya. Mudah-mudahan ini yang kita harapkan. Kita bisa melakukan amal kebaikan sehingganya bisa menjadikan bekal kita untuk menuju alam keabadian di akhirat nanti. Ketika kita sudah banyak melakukan dosa, segeralah kita beristighfar, segeralah minta ampun kepada Allah, dan kita bertobat secara taubatan nasuha selama hidup masih ada di dalam raga kita. Sebelum semuanya terlambat, selama kita masih ingat, segeralah kita bertobat sebelum penyesalan itu akan mendatangi kita. Dan ketika penyesalan itu sudah terlambat, maka musnahlah harapan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, masih melanjutkan sabdanya Nabi, walikulli sayyi'atin 'iqaban. Dan pada tiap-tiap sesuatu yang kita kerjakan yang itu berupa keburukan, maka siap-siaplah, kita sudah disiapkan berupa balasan. Balasan itu berupa siksaan. Lalu bagaimana pilihan kita? Pilih melakukan kebaikan ataukah keburukan? Tentu kita akan memilih kebaikan. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup udara yang segar ini di dunia ini, mari kita perbanyak melakukan kebaikan. Dan ketika kita sudah terlanjur melakukan kesalahan, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabda Rasulullah kembali, wa inna likulli ajalin kitaban. Dan pada tiap-tiap kematian sudah tertulis. Maka dari itu, selama kita masih hidup, mari kita gunakan
dengan sebaik-baiknya. Orang yang baik adalah orang yang bisa memanfaatkan hidupnya agar dia lebih baik dan lebih baik lagi, bukan sebaliknya. Sebelum ajal itu mendatangi kita, karena yang namanya kematian kitaban sudah tertulis, tidak bisa diganggu gugat. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong umat Nabi yang insya Allah besok di akhirat nanti kita bisa sama-sama bareng bersama beliau Rasulullah baginda kita Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.